Halo, welcome back. Akhirnya gitu gue balik lagi nge-YouTube. Sebenarnya ini gak konsisten gitu ya. Tapi gue coba buat mulai sekarang kita coba upload tiap video itu mulai hari Minggu gitu ya. Hari Minggu, intinya hari Minggu lah. Terus di video sekarang kita coba lanjutin si series kita yang waktu itu kita udah ngebahas LSA pendahuluannya gitu ya. Jadi seorang Linux administrator itu kayak gimana. Sekarang kita coba langsung praktek menggunakan sistem operasi Linux Debian gitu ya. Gimana caranya? Tanpa basa-basi langsung kita coba aja. Check it out. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin sebagai pendahuluannya, ada dua hal sih sebenarnya. Kayak yang pertama, kita harus menyediakan, itu apa sih? Oh ya, ini. VirtualBox Hypervisor. Atau software yang emang digunakan untuk pembuatan virtual machine. Kayak yang pernah kita bahas di video sebelumnya itu pakai Oracle VM VirtualBox Manager. Sebenarnya ada juga yang pernah gue coba itu VMware. Ya, VMware. Kalau mau coba juga silahkan. Cara kerjanya juga nggak terlalu jauh, tapi biar selaras kita coba samakan aja pakai Oracle VM VirtualBox Manager. Ini ada cara downloadnya kayak gimana di video sebelumnya, silahkan cek. Terus hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu si sistem operasi Debian-nya. Kita bakal gunakan Debian versi 9 atau Debian Stretch. Kalian cari aja Debian 9 Stretch install download. Nah, di sini. Oke, kalau kalian bingung ini apa sih yang perlu kita pilih, gue saranin pakai yang ini. Kalau misalnya 64 bit silahkan pilih yang ini. Kalau 32 bit pakai yang i386 ya. Terus kalau kita buka, ini ada beberapa pilihan juga. Silahkan pilih yang ini. Kalau udah diklik, ini bakal langsung download dan tergantung koneksi kalian gitu. Kalau udah diklik tinggal tunggu aja sih. Terus itu sih dua aja. Tapi buat tambahan ini ada beberapa buat ngejawab komentar yang sebelumnya. Buat roadmap si Linux Administrator nih ada nih. Gue nemuin di GitHub dari Infinite Education ya. Infinite Education. Silahkan cari aja di sini. Kalau bingung Linux roadmap GitHub. Udah bakal langsung ketemu dari Infinite Education. Terakhir gue cek itu sama-sama aja sih. Jadi terpacu ke sana gitu patokannya ke si picture ini. Terus ketika kita lihat di sini tuh ada beberapa hard skill sama soft skill. Jadi ada kumpulan skill set yang harus kita pahami nih supaya kita jadi Linux administrator yang terampil. Di sini ada beberapa keterangan kayak must have, nice to have, pick one option, recommended option. Tapi pas gue lihat-lihat di sini gak ada pick one option sama recommended option gitu. Jadi cuman ada must have sama nice to have. Kayak ini nih. Ini tuh ada beberapa hal yang belum gue pahami sama sekali. Jadi gue tuh langsung terjun gitu, sama sekali gak ngelihat ini gitu. Jadi langsung terjun dan paham gitu cara gunanya kayak gimana. Jadi langsung praktek. Di sini misalnya ada nice to have nih, Linux Command File Management. Ini tuh bagus banget soalnya bakal kepake dan komennya juga cukup simple gitu. Kayak kalau di command prompt itu kayak ls gak ada command prompt ya. Kayak dir itu buat ngenampilin directory yang ada dalam ngenampilin file-file yang ada dalam directory. Nah, di sini kita pakai ls buat nampilin file yang ada di directory. Terus ada cd buat pindah ke directory yang lain. Ada cat buat nampilin si file. Ada cp buat nge-copy dan lain-lain lah. Kita sambil bahas aja. Terus ada Linux thread. Ini sama sekali gue gak paham, tapi ternyata nice to have. Dan yang mungkin yang perlu konsiderannya itu yang merah ini, base Linux konsepnya. Ada POSIX, header, bla bla bla, silahkan baca aja. Terus ada beberapa bahasa pemrograman nih yang catch my interest.
Ada programming. Bash programming language ini benar-benar perlu nih. Soalnya sebenarnya gue belum coba Bash programming language ini, tapi emang di Linux ini kepake terus gitu si Bash ini. Terus ada Go, ada basic usage of Git. Soalnya biasanya buat ngambil tools kalau di cyber security itu dari GitHub pakai git clone gitu. Perintah git clone supaya ngedownload si directory. Terus ada bahasa pemrograman Python. Wah, 5 menit buat pendahuluan doang. Ini ada Docker juga. Silahkan lah. Nanti gua copy aja linknya di deskripsi. Silahkan kalian buka sendiri kalau kalian mau. Oke, tanpa basa-basi, kalau kalian udah punya si Oracle VirtualBox Manager-nya sama si Debian-nya, debian.iso-nya, silahkan klik baru. Lalu beri nama misalnya Debian 9. Oke, satu lagi deh. Kenapa kita pakai Debian 9? Sebenarnya Debian itu udah versi terbaru tuh 13 apa 12 gitu ya. Karena ini tuh tergolong cukup ya. Soalnya waktu itu gua nyoba pakai Debian 7 buat belajar itu pakai Debian 7 sama Debian 9 gitu, sampai Debian 9. Debian 8 juga pernah nyoba di waktu SMK. Nah, jadi supaya kita gak out of track, kita pakai yang udah terakhir gua pelajari gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang terbaru juga gak terlalu masalah sih sebenarnya, gak terlalu beda jauh gitu. Silahkan aja. Fleksibel, oke. Kalau udah diberi nama, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian konsideran. Tipenya jelas Linux, pilih Linux. Ini tuh bakal otomatis sih kalau kalian beri nama Debian. Terus versinya ini ada 64 bit sama 32 bit. Silahkan kalau kalian punya yang ISO-nya versi 32 bit, pilih yang ini. Kalau sebaliknya, pilih yang 64 bit. Oke, kalau udah kayak gini lanjut. Nah, di sini ada pemberian RAM nih. Saran gua beri aja 512 MB. Kalau mau under pun gak jadi masalah, misalnya 256 MB. Tapi gua saranin 512 MB. Kalau udah kayak gini lanjut. Ini bakal default aja, kita biarin default. Ini juga default VDI. Default, beres. Kalau udah kayak gini, kita udah punya machine-nya dan udah dialokasikan nih RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, dan lain-lainnya. Kalau udah kayak gini, ada satu hal lagi sebelum kita run atau mulai. Ini kita klik di penyimpanan, pilih. Kalau kalian belum ada, biasanya klik tambah. Di sini ada yang udah kita download nih, 9.13.0 bla bla bla. Ini open aja. Bakal langsung ada di sini. Kalau ada di sini pilih. Nah, ini bakal langsung dimasukkan. Analoginya dia tuh bakal memasukkan ke CD drive dalam PC. Kalau udah kayak gini kita mulai. Nah, kalau udah kayak gini kita pilih yang install. Soalnya kalau graphical install itu agak berat. Nah, kalau udah kayak gini mungkin nanti bisa di zoom aja. Pilih bahasa Indonesia. Yep. Terus negara, kawasan atau daerah, ini pilih Indonesia juga. Peta tombol yang dipakai ini tuh keyboard pakai Inggris Amerika. Oke. Sambil biar gak lupa, gue sempet bikin catatan nih. Kita sambil buka. Ya, ini. Gue drag, sip. Ini kita minimize. Sip. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu kita garis bawahi. Mengatur nama jaringan. Nama hostnya silahkan, kalau kalian pengen pakai nama sendiri silahkan. Tapi gua set default aja Debian. Nama domainnya kita kosongkan. Kata sandi root. Saran gua, karena ini buat educational purpose, gak bakal dipakai buat apa-apa, jadi pakai satu aja buat rootnya. Kata sandinya 1. Ini juga bakal dimasukin lagi. 1 ya, bisa dilihat.
Terus lanjutkan. Nama lengkap dari pengguna barunya kita isi user. Nama untuk akun Anda juga user karena kita bakal pakai root nantinya. Kata sandi untuk pengguna baru satu juga. Satu, sip. Jadi gak bingung kalau kalian masuk ke virtual machine ini, kalian pakai password satu gitu. Tapi karena buat educational purpose gitu. Terus ada mengatur waktu, pilih WIB karena gua di Jawa Barat. Tergantung. Kalau udah kayak gini, masuk ke terpandu gunakan seluruh harddisk. Kita biarin default aja, biar gak terlalu kemana-mana pembahasannya. Ini juga default. Selesai mempartisi, default juga. Nah, kalau yang ini, partisi harddisk, kita iya. Kalau tidak bakal bolak-balik terus. Oke, disk partitioning udah. Sekarang installing base system ini tuh bakal makan waktu cukup lama. Soalnya installing base system ini lumayan lama. 1 menit atau lebih. Under, tergantung PC yang kalian gunakan juga sih. Oke, udah beres. Sekarang mengatur pengelola paket. Ini kita pakai network mirror. Ada di Indonesia. Gue biasa pakai Kartolo, SPY, data utama, net.id. Ikutin aja. Oke, udah beres ini. Sekarang select and install software. Ini jangan sampai salah pilih. Nanti kita tunggu dulu. Oke, install software udah beres. Di sini ada tawaran buat berpartisipasi dalam survei. Pilih aja tidak. Nah, ini yang paling perlu consideran. Kita bakal belajarnya pakai command prompt. Jadi jangan pakai Debian desktop environment. Ini kita centangnya pakai spasi. Awalnya kayak gini kan. Ini di spasi, ini di spasi. Terus buat pindah-pindahinnya pakai arrow. Print servernya juga di spasi. Kalau udah kayak ini lanjut, gue saranin sambil ditungguin ini, kalian bisa sambil lebih produktif lagi. Misalnya kalau kalian punya tugas, ya beresin aja tugas itu sambil nunggu ini. Ini bisa kalian minimize. Perksnya atau keunggulannya kita pakai instalasi pakai virtual machine, ini tuh gak cuman kita bisa pakai sebagai actual host, tapi buat belajar juga gitu. Dan bisa dioprek. Ketika kita minimize, kita bisa fokus ke tugas yang lain gitu. Kayak misalnya, kalau kita punya tugas praktikum nih, praktikum Jarkom, ya kita sambil nugas saja. Atau misalnya kalian kalau mau sambil makan, sambil main game, bebas juga gitu. Dan ini tuh bakal jalan di background. Gitu. Lah, hilang. Oh. Oke. Ini udah selesai. Group installation ini step yang paling terakhir. Kalau kalian pilih tidak, ini gak bakal bisa booting. Ini pilih yang dev SDA supaya default. Installation complete. Kalau udah beres kayak gini, silahkan lanjutkan. Kalau udah beres, kalian bisa booting ke sistem operasi virtual pertama kalian. Oke. Installation beres. Nah, kalau udah kayak gini terakhir deh. Oke. Kalau kalian udah sampai di sini, silahkan login pakai credential yang udah kalian install tadi. Pertama, kalian bisa login pakai user atau langsung root. Kita coba deh. User dulu. User, passwordnya juga 1. Oke, kita udah masuk ke sistem operasi kita. Nah, kalau misalnya kalian pengen pindah account, kalian pakai su kayak gini, terus masuk pakai sandi. Kalian bakal masuk ke root. Oke, mungkin buat pembahasan selanjutnya kita bahas di lain pertemuan. Ini kita siapin aja dulu installation. Dan buat selanjutnya mungkin bakal ngebahas beberapa materi lagi dan emang agak perlu buat kita pahami gitu. Oke, sampai sini bisa kita simpulkan. Kita udah bisa bikin si sistem operasi yang kita mau gitu. Sebenarnya
gak cuma Debian. Kalau misalnya kalian interested dengan Ubuntu, itu lebih gampang lagi buat dipelajari. Tapi saran gue Debian. Kenapa Debian? Ini tuh bakal gampang kemana-mana. Jadi kalau kita belajar dari yang susah dulu, kemana-mana pun mau kemana-mana pun gampang gitu. Jadi Debian ini banyak turunannya. Ubuntu ini salah satunya. Ubuntu bakal jadi turunan dari Debian gitu. Terus ada juga kalau misalnya kalian pengen cyber security atau penetration tester, masuknya ke Kali Linux, di mana si Kali Linux ini adalah salah satu turunan dari Debian juga gitu. Dan kita bakal ngebahas hak akses dan lain-lainnya buat di next pertemuan. Oke, mungkin buat sekarang kita tutup dulu. See you di part 3 of Linux System Administrator.